secara sadar maupun dipaksa harus bisa memahami, harus bisa punya kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang pas, mana yang cocok, mana yang benar-benar mewakili realitas objektifnya. Itu dia. Nah, kita di Universitas Sumatera Utara pada saat ini berusaha dengan berbagai macam pusat kajian yang ada di dalamnya untuk kemudian punya antisipasi yang cukup kuat juga mengenai persoalan ketidakpastian informasi di berbagai bidang. Ada yang menanganinya di bidang bidang radikalisme, ada yang menanganinya juga di bidang lain misalnya. Dan itu keberadaan komunikasi publik yang dibangun baik tidak hanya oleh negara tapi juga kemudian oleh universitas dan berbagai macam lembaga lainnya, itu terutama pemerintah ya di kabupaten kota, provinsi sampai dengan nasional, itu sangat relevan. Dan yakinlah Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini, kita berada di jalur yang tepat, kita berada di sumber informasi dalam tanda petik yang tepat, walaupun mungkin tidak akan bisa mengatasi atau menjelaskan semua masalah, tapi ada narasumber yang sangat kompeten misalnya di sini. Karena apa? Karena Pak Usman Kansong ini juga yang menangani persoalan ini. Yaitu kalau nggak salah yang berhubungan dengan komunikasi publik di Indonesia ini, beliau inilah yang akan kemudian menghandle penanggung jawab, mungkin kalau koordinator ataupun informasi itu ada dia Pak di bawah penanganan kelembagaan dia. Jadi saya yakin akan sangat banyak informasi yang kita dapatkan pada pagi hari ini, dan insya Allah bisa kita bawa pulang sehingga kita dalam tanda petik punya kemampuan sedikit, punya kekuatan dalam memilih dan memilah informasi yang paling pas untuk kita. Dan terakhir izinkan saya atas nama Rektor Universitas Sumatera Utara yang kebetulan pada pagi hari ini punya kegiatan yang tidak bisa diinikan, untuk membuka kegiatan kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kemudian kegiatan ini membawa berkah dan menambah dalam tanda petik imunitas kita dalam menghadapi pandemi COVID yang belum berakhir sampai saat ini. Saya sudahi, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hendra Harahap, MSI PhD untuk kata sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Murianto Amin, MSI. Dengan hormat, saya persilahkan. Dosen Fakultas Muslim Politik Universitas Salam sehat, shalom warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua, dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong, SOS MSI, Dr. Sahyan Asmara, MSP, dosen Fakultas Muslim Politik Universitas Sumatera Utara, dan mantan Deputi Kemenpora Republik Indonesia, Dr. Muhammad Sulhan, SIP MSI, Ketua Umum Aspikom, Dekan Visip USU, Dr. Andes Hendra Harahap, MSc PhD, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Visip USU, Ibu Dewi Kurniati PhD, Ketua Laboratorium Prodi Ilmu Komunikasi Visip USU, Dr. Andes Safrin MSI, Bapak Ibu, para undangan dan dosen Visip USU yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu serta mahasiswa yang hadir pada acara ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridho dan perkenannya siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan Seminar Nasional Komunikasi Publik dan Ketidakpastian Informasi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyediakan waktunya untuk bisa memberikan sharing experience, sharing knowledge dalam webinar kali ini, dan juga kepada para dosen dan mahasiswa yang bisa hadir mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Bapak, Ibu, para peserta seminar yang saya hormati, saya mengapresiasi terselenggaranya seminar nasional ini yang diselenggarakan secara daring sebagai salah satu upaya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara untuk secara rutin mendekatkan para praktisi dengan dunia kampus, yaitu forum untuk berbagi informasi, forum untuk men-sharing pengalaman agar mahasiswa itu bisa dan para peserta bisa mendapatkan inspirasi, terutama berkaitan dengan era Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saat ini kita harus melaksanakannya untuk mengeksplorasikan atau meneguhkan talenta para mahasiswa agar mereka bisa mendapat inspirasi dari para role model yang mereka inginkan untuk memperkuat talentanya. Komunikasi publik dan ketidakpastian informasi tentu sekarang ini menjadi semacam pembicaraan yang tidak habis-habisnya, terlebih pada saat kita mendapatkan beragam macam informasi yang saling sengkarut di dunia maya. Kadang-kadang tidak bisa juga dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fenomena mengenai prinsip jurnalistik tentang cross-check itu yang menjadi persoalan sekarang ini di media-media yang dikelola oleh setiap orang yang ada. Kita memiliki akses dan kekuasaan untuk memproduksi informasi sekaligus menyebarkannya dengan cepat melalui ranah virtual. Ini adalah sebuah kemajuan, tetapi itu juga menjadi penting untuk dilihat pertanggungjawaban sosialnya, karena kita punya kekuatan untuk mengetik apapun dalam jari kita, terus kita sebar, kita share ke banyak tempat, ke banyak orang, ke banyak komunitas, yang itu akan menimbulkan potensi penafsiran yang bisa positif, bisa negatif. Maka kebutuhan atas informasi publik yang saat ini cenderung menjadi over capacity itu harus difilterisasi agar masyarakat secara pribadi, secara komunitas itu bisa mengambil makna kebaikan dari setiap informasi yang diterima. Setiap orang sekarang juga sudah mampu menjangkau oleh informasi sekecil apapun, bahkan dengan tanpa meninggalkan tempat duduknya sama sekali. Namun persoalannya kemudian adalah pertanyaannya, apakah akurasi informasi itu bisa dipertanggungjawabkan? Terkadang informasi yang valid itu dipinggirkan, sehingga mekanisme cek atas penyediaan data dan informasi publik cenderung diabaikan oleh para individu yang selalu saja memiliki kewenangan untuk menyebarkan informasi itu. Kita harus melihat bahwa satu informasi yang belum final atau belum terverifikasi dengan baik kemudian tersebar di masyarakat luas, sehingga menimbulkan persepsi yang macam-macam. Dan mispersepsi inilah yang kemudian menciptakan berita-berita hoax secara berantai. Perkembangan teknologi internet dan digitalisasi yang terus semakin menguat, semakin menemukan bentuknya dalam berbagai varian, kita berusaha memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat global untuk meningkatkan penetrasi internet dan kualitas konektivitasnya. Penetrasi internet di Indonesia ini dilansir dari data yang ada saat ini berada di atas angka 64% dengan total pengakses kira-kira sebesar 174 juta orang. Ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah powerhouse dalam transformasi digital. Indonesia sekarang berada di peringkat ketiga dengan pertumbuhan populasi yang mengakses internet sebesar 17% dalam 1 tahun terakhir. Angka ini sama dengan 25,3 juta pengakses internet baru dalam setahun. Dan penggunaan internet terbesar orang Indonesia umumnya ada di media sosial yang merupakan ladang
resiko bagi tumbuhnya informasi yang bersifat hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengguna internet di media sosial inilah yang kemudian menjadi kelompok utama penyebaran informasi ke jejaring aplikasi pesan instan melalui media misalnya WhatsApp Group, Facebook, dan seterusnya. Lalu informasi terus itu beranak pinak liar dengan berbagai modifikasi kemasan serta isinya seolah-olah memiliki kebenaran dan akurasinya dipercaya sangat kuat. Bahkan tidak jarang informasi tersebut ikut disebarkan oleh media berita online, cetak maupun elektronik tanpa melalui verifikasi yang memadai. Disinilah pentingnya etika jurnalistik sebagaimana yang dipelajari di ilmu komunikasi. Kondisi ini tentu memerlukan antisipasi dan perlindungan khusus dari pemerintah untuk menjamin beredarnya informasi yang benar di tengah masyarakat. Namun, tentu kita tidak ingin kembali ke masa lalu. Pemerintah melakukan berbagai penyaringan informasi secara represif, mengamputasi dan membelenggu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada era kebebasan dan disrupsi yang saat ini terjadi, pilihan tersebut tidak pas lagi untuk diterapkan. Maka solusi yang paling tepat diterapkan untuk sementara ini adalah individu-individu pengguna internet harus melakukan cek and recheck serta konfirmasi data secara mandiri sebelum melakukan produksi atau reproduksi, apalagi didistribusi ulang terhadap informasi yang diterima. Disinilah pentingnya literasi digital. Menjadi produsen dan konsumen informasi di era digital membutuhkan tidak saja kesadaran dan kewaspadaan, melainkan juga kecerdasan dalam menyaring informasi yang benar. Itulah literasi digital. Semua informasi yang kita butuhkan mungkin saja tersedia di jagat raya maya yang kita akses. Namun informasi sampah pun tidak kurang persediaannya di jagat raya dan maya itu. Maka melalui seminar nasional ini yang dilakukan secara webinar ini dengan para narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang sangat panjang dalam bidang ilmu komunikasi publik, diharapkan kita semua mendapatkan sharing knowledge dan wawasan serta sharing experience untuk tips-tips dan trik mencari dan memilah informasi yang benar di tengah-tengah masyarakat. Saya percaya bahwa teknologi informasi, kemajuan-kemajuan media-media sosial yang kita sekarang memberikan manfaat akan membawa kita pada tatanan dunia yang lebih baik pada hari-hari ke depan. Tentu dengan catatan, jika kita mampu merespon seluruh perubahan yang dibawa oleh kemajuan teknologi tersebut dengan baik. Itulah pentingnya literasi digital bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini dengan baik. Semoga kita menjadi insan dengan literasi digital yang cukup mumpuni, dan saya berharap bahwa seluruh peserta ini memanfaatkan momentum acara ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka Seminar Nasional Komunikasi Publik dan Ketidakpastian Informasi. Selamat mengikuti seminar. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi seluruh upaya dan harapan kita. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Murianto Amin, MSI, untuk kata sambutannya. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menuju puncak acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi pemberian materi. Namun sebelum itu, saya akan mempersilahkan Bapak Dr. Andes Safrin, MSI, selaku moderator. Beliau adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visipusu dan juga Ketua Laboratorium Prodi Ilmu Komunikasi Visipusu. Kepada Bapak Dr. Andes Safrin, MSI, dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih Agnes atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu acara ini. Hadirin sekalian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah tema yang masih tetap relevan untuk dibicarakan, yaitu komunikasi publik dan ketidakpastian informasi. Yang menjadi tema utama adalah hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. COVID-19 tahun lalu tiba-tiba masuk ke negara kita tanpa kita harapkan dan tanpa kita undang sama sekali. Kehadirannya ternyata bisa memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan dan sistem komunikasi informasi publik. Banyak pejabat-pejabat kita yang berbicara tentang pandemi dan cara mengatasinya tanpa ada suatu kesatuan yang diharapkan bisa membuat masyarakat jelas dan bisa menerimanya dengan sempurna dan mengimplementasikan dalam kehidupan. Seorang pejabat mengatakan COVID tidak akan masuk ke negara kita karena Wuhan sangat jauh. Pada sisi lain ada yang berkata COVID tidak akan bisa berkembang di Indonesia karena negara tropis. Ada juga yang berkata karena negara Indonesia adalah negara agama, penduduknya taat beragama, maka COVID pasti akan segera punah dari Indonesia karena kita kuat beragama dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar COVID ini segera berlalu. Namun ternyata sampai hari ini COVID-19 itu masih bercokol di Indonesia dan belum bisa untuk kita usir. Kondisi ini pernah saya tulis dalam sebuah artikel saya yang berjudul disonansi kognitif. Pemikiran disonansi kognitif ini bukan pemikiran saya, tapi Leon Festinger. Kalau Anda orang komunikasi, Anda pasti ingat siapa Leon Festinger. Dia telah bercerita pada tahun 1950 dengan tema utama disonansi kognitif. Menurut Leon Festinger, banyaknya informasi-informasi yang tersebar di masyarakat yang disampaikan oleh banyak pihak mengakibatkan terjadi informasi atau informasi yang tidak beraturan sehingga terjadilah disonansi pemikiran dalam masyarakat dan ini menyebabkan masyarakat menimbulkan suatu kondisi yang tidak baik. Ini telah dibuat oleh Leon Festinger pada tahun 1950 gitu. Nah, dalam kaitan ini, Prodi Ilmu Komunikasi ingin membahas ini secara lebih khusus lagi. Karena apa? Karena ternyata COVID-19 ini belum bisa hilang dari negara kita. Seperti kata Pak Dekan tadi, inti dari komunikasi adalah reduce uncertainty, menghilangkan ketidakpastian. Baik, untuk pagi yang berbahagia sampai siang nanti telah hadir 3 orang pembicara kita. Yang pertama adalah Dr. Sahyan Asmara MSc. Beliau ini tahun ini memasuki purna bakti sebagai dosen, tapi tidak sebagai komunikator publik saya kira. Dosen iya, resmi secara dosen pemerintah purna bakti pada 17 September tahun 2021. Tapi sebagai komunikator komunikasi publik, masukan-masukan, pemikiran-pemikiran dari Dr. Sahyan Asmara ini masih kita harapkan. Dalam kesempatan ini, Prodi Ilmu Komunikasi memberikan kesempatan Dr. Sahyan Asmara sebagai keynote speaker pada pagi ini. Karena apa? Karena beliau adalah salah satu dosen ilmu komunikasi yang seperti kata Pak Dekan tadi, telah mendidik banyak murid, bahkan ada yang menjadi profesor. Saya sendiri adalah mahasiswa beliau ketika sedang mengikuti pendidikan S1. Baik, sebelum saya persilakan Dr. Sahyan Asmara untuk menyampaikan pandangannya berkaitan dengan komunikasi publik, saya akan sampaikan sedikit kurikulum vitae beliau. Pada dasarnya banyak sekali, tapi saya akan ambil yang terbaik lah. Beliau adalah S1 dari Universitas Gadjah Mada, Visipol UGM. Kemudian bekerja sebagai dosen ilmu komunikasi
sejak tahun 1983 kalau saya nggak salah Pak Sayan ya, 1983. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di studi pembangunan USU dan terus berkembang karirnya, sempat menjadi Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Anda bisa bayangkan sebagai Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tugas beliau adalah menyampaikan informasi publik, informasi yang perlu diketahui oleh rakyat. Sehingga ketika masa beliau menjadi Humas Provinsi Sumatera Utara, informasi-informasi itu dapat berjalan dengan baik, terjadi hubungan yang baik antara beliau dengan jaringan media massa yang ada di Sumatera Utara. Atas karirnya itu, Gubernur Sumatera Utara mengangkat beliau sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan tidak hanya itu, langsung juga diangkat setelah beberapa tahun di situ dan sukses langsung menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ternyata kemampuan beliau dalam komunikasi publik juga dilihat oleh unsur-unsur pemerintah yang ada di Jakarta. Beliau diminta untuk mengabdikan ilmunya menjadi abdi negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga, menjadi Deputi Pemberdayaan Pemuda. Jadi dari sini kita bisa dapat lihat bagaimana peran beliau dalam komunikasi publik. Jadi untuk singkatnya bagaimana pandangan beliau, kesempatan ini saya silakan Dr. Sayan Asmara untuk bercerita baik secara teori dan pengalaman yang pernah ditempuh. Silakan Pak Sayan sebagai pembicara utama dalam rangka menyongsong dan menghantar Bapak menuju Purna Bakti sebagai dosen, tapi tidak sebagai komunikator politik. Silakan Pak Sayan. Ya, terima kasih moderator Dr. Andes Safrin, MSI, ya, tokoh komunikasi yang sudah tidak asing lagi di Sumatera Utara. Baik ya, saya akan menyampaikan paparan ini ya dalam bentuk narasi, ya, tidak dalam bentuk uraian. Bisa ya? Bisa saya share ya? Ya, silakan Pak. Ya, saya share dulu. Oke. Oke, Pak Saprin. Nah, kalau tadi tanya tentang busana adat Melayu, ini kita tampilkan. Ini Datuk Wangsa Diraja Negeri Serdang ya, sebenarnya. Ya, Mil ya. Ya, alhamdulillah. Baik, saya